Sobat Polistory, buat kalian yang suka melakukan perjalanan jauh lintas kota atau provinsi, penting ya untuk menjaga kesehatan dan juga kondisi kendaraan Anda yang prima. Alasannya sudah pasti, agar perjalanan yang kalian lakukan berjalan dengan lancar sampai tujuan. Apalagi jika kalian melewati berbagai jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia ini. Ada yang panjangnya hampir 200 km loh. Halo Sobat NTMC Channel, balik lagi bersama saya Bribtu Anggun di program Polistory. Sebuah tayangan edukatif, informatif seputar instansi kepolisian khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Segalanya kita akan bahas di sini. Mulai dari program kerja, inovasi pelayanan publik, peraturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kepolisian dan kepentingan masyarakat. Sobat Polistory, pernahkah kalian melakukan perjalanan jauh melewati jalur darat atau menggunakan mobil lintas kota atau provinsi? Mungkin untuk mobil-mobil pengangkut logistik melakukan perjalanan jauh lintas provinsi adalah hal yang biasa dilakukan. Meski begitu, menjaga kondisi fisik dan kendaraan agar tetap prima, tetap wajib ya dilakukan. Apalagi jika kalian melewati deretan tol terpanjang yang ada di Indonesia ini. Dan berikut deretan tol terpanjang yang ada di Indonesia. Di urutan nomor 1, deretan tol terpanjang yang ada di Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena berhasil memecahkan rekor pembangunan tol terpanjang. Jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung merupakan salah satu ruas tol Trans Sumatera yang pembangunannya dimulai pada Juli 2018 dan beroperasi pada November 2019 ini. Tol ini memiliki jarak hampir 200 km. Ruas tol dimulai dari Lampung, melintasi Pematang Panggang hingga ke Kayu Agung, yang masuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan konektivitas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung juga terhubung dengan berbagai kawasan produktif loh. Tentunya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi di Pulau Sumatera. Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung sendiri memiliki 17 jembatan, 6 simpang susun, dan 23 underpass yang akan memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari dan menuju ke arah Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, berbagai pelengkap faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tol ini juga dilengkapi dengan fasilitas patroli sesuai dengan standar yang berlaku. Terdapat 13 unit mobil patroli, 23 unit mobil derek, 4 unit mobil keselamatan, 10 unit patroli jalan raya dari kepolisian, serta 8 unit ambulans. Nah, untuk kalian para pengguna jalan yang melintasi ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung bisa beristirahat di 9 rest area yang tersebar di sepanjang jalan tol. Di antaranya ada di kilometer 163 arah utara, kemudian ada di kilometer 172 arah selatan, kilometer 208 arah utara, kilometer 215 arah selatan, kilometer 235 arah utara, kemudian di kilometer 269 arah selatan, dan juga kilometer 277 arah selatan. Selanjutnya nih Sobat Polistory, tol terpanjang kedua di Indonesia adalah ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Dengan panjang mencapai 140,94 km secara keseluruhan. Tol Bakahuni Terbanggi Besar ini menjadi tol terpanjang kedua setelah tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Jalan bebas hambatan tol Bakahuni Terbanggi Besar bermula dari kawasan Bakahuni yang berlokasi tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan Bakahuni.
yang masuk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan hingga wilayah terbagi besar di Kabupaten Lampung Tengah. Tahukah kalian Sobat Polistory, pembangunan Tol Bakahuni terbagi besar sendiri dimulai sejak 30 April 2015 dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada 8 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Tol Bakahuni terbagi besar juga merupakan salah satu bagian dari proyek besar pemerintah yang merupakan jalan tol Trans Sumatera. Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengendara yang melintas, disiapkan pula rest area untuk beristirahat yang menuju ke arah utara maupun ke arah selatan. Terdapat sebanyak 6 rest area yang masing-masing berada di kilometer 33 arah utara dan kilometer 33 arah selatan, kemudian ada di kilometer 87-650 ke arah utara dan selatan, serta di kilometer 116-200 ke arah utara dan di kilometer 116-200 ke arah selatan. Tol selanjutnya yang berada di urutan nomor 3, yakni tol terpanjang di Indonesia adalah Jalan Tol Pekanbaru Dumai dengan jalur tol sepanjang 131,48 km. Jalan tol Pekanbaru Dumai atau Jalan Tol Permai merupakan jalan tol yang juga menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Tol Permai sendiri melintasi berbagai kota besar seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai, hingga menjadikannya sebagai tol terpanjang di Indonesia di urutan nomor 3. Jalan tol ini sendiri mulai dibangun pada Desember 2016 dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada September 2020. Dengan dioperasikannya Jalan Tol Pekanbaru Dumai, diharapkan bisa memperlancar ekspor dan impor baik ke Pelabuhan Dumai maupun Pekanbaru, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Guna mendukung kenyamanan pengendara yang melintasi Tol Pekanbaru Dumai, disiapkan pula sebanyak 10 tempat istirahat atau rest area di beberapa lokasi, yang terbagi menjadi 6 tempat istirahat pelayanan tipe A dan juga 4 tipe istirahat pelayanan tipe B. Kemudian di urutan keempat, tol terpanjang di Indonesia adalah Tol Cikopo Palimanan atau yang biasa kita kenal dengan Tol Cipali, dengan total jarak 116,75 km. Sejak diresmikan pertama kali, Tol Cipali sempat memegang rekor tol dengan jarak terpanjang di Indonesia loh. Rekor tersebut bertahan hingga 4 tahun lamanya sampai tahun 2019. Sebelum beroperasinya Jalan Tol Bakahuni terbanggi besar pada Maret 2019. Jalan Tol Cipali sendiri menghubungkan daerah Cikopo di Purwakarta dengan Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Dan saat ini ruas Jalan Tol Cipali masih merupakan ruas jalan tol terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Jalan Tol Cipali sendiri juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan kawasan Merak di Provinsi Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Jalan Tol Cipali memiliki sebanyak 8 tempat singgah untuk beristirahat sejenak yang tersebar di arah timur dan baratnya. Nah, buat kalian yang merasa lelah saat melintasi Tol Cipali, kalian bisa berhenti sejenak ya Sobat Polistory. Adapun tempat peristirahatan yang disediakan tersebar di kilometer 86 arah timur dan barat, kilometer 128 ke arah timur, kilometer 102 ke arah timur, kilometer 101 ke arah barat, kilometer 130 di arah timur dan baratnya, serta juga di kilometer 166 ke arah timur dan di kilometer 164 arah barat. Tol terpanjang selanjutnya yang berada di urutan ke-5 adalah tol legendaris, yakni Tol Jakarta Merak, di mana tol ini dibangun pada tahun 1984. Tol Jakarta Merak sendiri melintasi kota Jakarta bagian barat, Tangerang, Serang, dan juga kota Cilegon. Sobat Polistory, ruas tol Jalan Jakarta Merak ini menghubungkan Provinsi Jakarta dengan Pelabuhan Merak dengan panjang kurang lebih 98 km yang terbagi atas 2 bagian, yakni Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan juga Jalan Tol Tangerang hingga Merak. Tercatat ruas tol Jakarta Merak jadi salah satu tol paling sibuk di Indonesia karena lokasinya yang menghubungkan beberapa kawasan industri yang tersebar di Tangerang
hingga Cilegon. Nah, buat kalian yang mulai lelah saat melintasi tol Jakarta Merak, kalian bisa beristirahat di beberapa lokasi yang memang disiapkan oleh pengelola tol. Kalian bisa mampir sejenak untuk meregangkan otot di rest area yang terdapat di bagian ruas Jakarta Tangerang. Tepatnya di kilometer 13 saat menuju arah Tangerang atau di kilometer 14 saat kalian hendak menuju ke arah Jakarta. Sementara itu, untuk kalian Sobat Polistory, terdapat juga rest area di ruas jalan tol Tangerang Merak. Tepatnya untuk kalian yang sedang berkendara menuju ke arah Merak, ada tempat istirahat pelayanan tipe A di kilometer 42 dan kilometer 68. Sedangkan bagi kalian yang tengah menuju ke arah Jakarta, kalian bisa istirahat sejenak di kilometer 45 atau di kilometer 68 ya. Sobat Polistory, menjaga fisik agar tetap bugar dan juga memeriksa kendaraan sebelum bepergian menjadi faktor utama saat berkendara. Tetap menjaga konsentrasi penuh saat di jalan dan jangan ragu untuk menepi di rest area atau tempat yang telah disediakan jika kalian merasa lelah. Serta tetap patuhi segala peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selain itu, utamakan faktor keselamatan bukan kecepatan agar selamat sampai tujuan. Saya Bribtu Anggun, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Sampai jumpa.